Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat pendengar dan juga penontonnya FB Rasa Radio Kuala Lumpur dimanapun Anda berada. Malam hari ini seperti yang telah kami informasikan bahwa di studio telah hadir tamu-tamu saya, yaitu PCI Fatayat NU Malaysia. Nah, langsung terlihat nih. Boleh diturunkan dulu tidak itu air minumnya di bawah supaya kita tidak terlihat seperti disponsori oleh air mineral itu. Oke, di studio telah hadir bersama kami semua nih, sudah mengenakan jaket atau blazer ya berwarna hijau dan juga kerudung berwarna putih dari PCI Fatayat NU Malaysia. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Dan akan saya perkenalkan satu-satu tamu-tamu saya malam hari ini. Di depan saya ada Mbak Mila Kamalia selaku Ketua PCI Fatayat NU Malaysia. Kemudian juga di sebelah kanan saya nih ada Mbak Faizah selaku Wakil Ketua dari PCI Fatayat NU Malaysia, dan juga ada Mbak Dian Astuti Pratiwi selaku anggota ya dari PCI Fatayat NU Malaysia. Selamat malam semuanya, Mbak-mbak. Selamat malam. Ini bukan ibu-ibu ya manggilnya ya. Nanti kalau bicara maju ya Mbak ya. Biar kelihatan muda. Biar kelihatan muda. Emang masih muda-muda loh ini kayaknya. Dan malam hari ini juga kita informasikan untuk teman-teman semua bahwa seperti yang telah dijanjikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk berbincang-bincang di malam Jumat ini, di hari Kamis tepatnya tanggal 1 di bulan April 2021. Ini adalah hari yang baru, di bulan yang baru. Mudah-mudahan kita juga semua bisa mendapatkan berkah dan juga selalu sehat dan juga terhindar dari virus COVID-19 ya. Dan juga malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar organisasi dari PCI Fatayat NU Malaysia yang merupakan salah satu dari banomnya Nahdlatul Ulama ya. Kalau waktu itu beberapa hari yang lalu, tempo hari, beberapa banomnya juga sudah datang nih seperti Ansor, kemudian siapa lagi ya? PMI, kemudian NU-nya sendiri sudah induknya ya. Sudah datang juga. Sekarang ini adalah salah satu badan otonominya juga, yaitu Fatayat NU. Kita langsung ngobrol nih dengan ketuanya, yaitu Mbak Mila. Terima kasih loh sudah datang ke FB Rasa Radio. Sama-sama, saya juga terima kasih sama Mbak Ika dan Radio Rasa Kuala Lumpur. Sama-sama. Nah, kalau boleh tahu nih sebelum kita ngobrolin berbagai hal, Mbak Mila ini di Malaysia sudah berapa lama dan bekerja sebagai apa? Atau kegiatannya apa sih? Saya di Malaysia dari tahun 2011. Hanya ikut suami saja ke sini. Kebetulan suami sedang studi di UIE, ambil S2 dan S3. Saya baru menikah langsung dibawa ke sini tahun 2011 itu. Jadi sampai sekarang, sampai punya anak 4 masih di sini. Kelihatan masih gadis loh, padahal udah punya. Sudah 30-an Mbak Ika. Oh, sudah 30-an. Saya sudah mau 40 malah. Oke, mungkin bisa diceritakan ya kepada kita sejarah berdirinya PCI Fatayat NU Malaysia dan apa sih ini organisasinya? Iya. Saya di sini kan dari tahun 2011 dan saya bergabung di Fatayat itu dari tahun kalau nggak salah 2014 dan 2015. Yang saya tahu Fatayat NU Malaysia di Malaysia ini berdiri sejak tahun 2005 dan yang 2005. Oke. 2005 baru berdiri. Jadi saya masuk Fatayat baru waktu periode keempat. Dan sekarang Fatayat sudah masuk periode ke-6. Artinya setiap berapa tahun sekali nih pergantian periodenya? Kalau dari pusat tuh 3 tahun sekali. Jadi waktu tahun 2005 itu diinisiasi oleh mbak-mbak mahasiswa waktu itu. Kemudian berdirilah Fatayat. Periode pertama dari 2005 sampai 2009. Kemudian dilanjutkan periode kedua 2009 sampai 2011. Kemudian periode ketiga 2011 sampai 2014. Hingga Kemudian saat ini 2014 hingga 2021. 2016 karena nggak semuanya dilanjutkan sampai selesai karena kadang ada yang di tengah jalan, ada yang balik kampung gitu.
Kemudian dari 2016 sampai 2011 dan saya baru diangkat menjadi ketua pada 2019 sampai sekarang. Oke. Iya, jadi Jadi baru 1 berdirinya tahun lebih. 2005 ya. Iya, Dan periode di Mbak Mila ini sendiri baru 1 tahun. baru 1 tahun. Lalu apa sih Fatayat ini sendiri gitu, Banom seperti apa dari NU? Jadi Fatayat ini kalau dari NU termasuk Banom dari perempuan muda. Fatayat sendiri kan dari Perempuan muda. dia Oke. kan nama Fatayat itu diambil dari bahasa Arab fatan, artinya pemuda. Jadi kalau Oke. pemudi-pemudi itu artinya Fatayat. Kalau Diambil- Fatan pemuda, Fatayat tuh pemudi. Pemudi-pemudi Nahdlatul Oke. Ulama. Jadi kalau di Indonesia itu dari umur 20-an sampai umur 40. Tapi jujur saja kalau di Malaysia kami welcome kepada semua yang mau bergabung, baik yang tua atau muda, silakan saja, yang penting mau semangat dan bergabung sama kami. Walaupun usianya lebih dari 40. Iya, karena Oke. kadang ibu-ibu itu kadang kan mau ikut Fatayat, ingin ikut pengajiannya gitu. Seperti itu saja. Lalu apa yang menjadi tujuan didirikan dari Fatayat NU dari 2005 hingga sekarang masih eksis ada di Malaysia? Iya, jadi Fatayat ini sebagai wadah perempuan Nahdiyin untuk bisa tampil berkreasi, untuk bisa tampil menyalurkan bakatnya di Fatayat. Ya, jadi kita sebagai perempuan bisa lebih mandiri, bisa lebih menjadi perempuan tangguh, walaupun tidak terikat ya, tidak menghilangkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga atau kewajiban yang lain. Oke. Ya. Jadi menjadi pemudi yang masih selalu harus ya peduli dengan keluarga, tapi juga memiliki kegiatan-kegiatan Yang positif. Iya. Kegiatannya apa saja nih di Malaysia ini? Kita banyak ya kegiatan keagamaan, sosial, masyarakat. Misalnya keagamaan kita adakan pengajian tiap bulan, sebulan sekali. Kemudian kita juga ada seminar-seminar. Terus tiap bulan Ramadan kita juga mengadakan pondok Ramadan untuk anak-anak kecil gitu. Iya. Pondok Ramadan. Kayaknya saya pernah lihat deh itu di Facebook. Siapa ya waktu itu? Kayaknya ada salah satu teman Facebook saya juga yang menjadi anggotanya atau juga tergabung di Ormas Fatayat ini. Iya. Yang pergi ke mana gitu ya, seminggu atau berapa hari gitu ya kalau nggak salah? Kalau Fatayat cuma 1 hari aja, 1 hari untuk anak-anak. Mungkin organisasi lain mungkin. Kecampur-campur deh Iya, ininya. banyak. Oke, kita ke wakil ketuanya PCI Fatayat NU Malaysia nih, ada Mbak Faizah. Mbak Faizah ini orang Malaysia ya? Iya. Jadi harusnya panggilnya Kak ya? Boleh juga. Tapi kalau kakak tu kan betul sikit. Adik pun boleh. Oh. Masa adik Faiza, kan nggak mungkin dong. Jadi kita panggil Mbak juga deh biar sama ya. Kalau Mbak Faiza ini orang Malaysia, kok tertarik sih bergabung dengan organisasi masyarakat keagamaannya Indonesia gitu? Okey, kalau mengikut pengalaman saya itu, saya itu macam Mbak Mila jugalah ya. Saya itu mengikuti suami juga. Suami ketika kita tu baru bernikah, dan suami itu mengajak saya kenal sama teman-temannya. Dari situ saya kenal NU. Nah, sebelum itu saya enggak tahu apa itu NU kan. Suaminya Indonesia atau Malaysia? Indonesia. Oh, suami Indonesia gabung di NU Malaysia gitu ya maksudnya. Oh, oke. Lalu jadi daripada situ saya kenal teman-teman di dalam NU. Terus tertarik. Iya. Apa yang membuat tertarik? Untuk permulaannya itu saya suka ketika ada silaturahmi, kan, perjumpaan. Jadi kita itu berkongsi, kerana saya itu sedang belajar kan, kerana mula-mula nikah kan. Jadi saya itu berkongsi tentang cara budaya, cara bahasa gitu kan. Ya, bahasa juga ya kadang-kadang bingung juga. Karena saya kan sebagian untuk besar faham. pasti mungkin 99%-nya orang Indonesia kan. Iya, gitu. jadi kalau bahasanya terlalu laju itu saya bingung terus kan. Jadi kena cakap pelan-pelan. Jadi dalam lama itu saya sudah faham kan. Kalau sekarang sudah paham banget gitu sudah ya. paham ya. Jadi permulaannya itu saya itu enggak begitu aktif, cuma ngikut aja. Tahun 2016 baru saya
aktif dalam Fatayat NU. Gitu. Dan mulai tahun 2016. Saya mula tahun 2008. Oh, 2008. Jadi Fatayat ini sudah ada di Malaysia 3 tahun tuh sudah terlibat ya? Iya. Berarti sudah lama banget ya, hampir berapa belas tahun itu? Berapa belas tahun? Sudah lama banget lah ya. Jadi sudah mengerti banget gitu ya. Pernah nggak mengikuti kegiatan-kegiatan Fatayat NU yang di Indonesia? Belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Kok bisa sih, kan sudah lama join di NU? Join tapi katanya kalau dulu itu permulaan itu belum aktif lah, kiranya cuma ikut-ikut. Kalau ada acara ya ikut gitu aja. Tapi nggak aktif seperti sekarang lah. Kalau yang dulu lah. Tapi kalau sekarang ni ya bagi aktif lah. Sering lah, kira paling aktif lah. Oke, paling aktif sudah jadi wakil ketua ya harus aktif dong gitu kan. Sudah senior. Lalu ada beban nggak sih sebagai warga negara Malaysia bergabung di organisasi Indonesia jadi wakil ketua lagi? Beban dari segi apa itu? Dari segi apapun itu, seperti harus berbuat lebih banyak, berkegiatan lebih dari yang lain untuk menunjukkan bahwa memang pantas dan sesuai menjabat jawatan tersebut. Kalau ikut beban itu ada banyak kategori ya. Ada yang kategorinya dari segi sudut untuk merealisasikan program Fatayat di sini. Sebab kadang-kadang kita kena ikut prosedur orang sini kan. Jadi kadang-kadang ada masa, ada tempat yang kita boleh lakukan, ada tempat yang kita tak boleh lakukan. Kalau macam saya sebagai anggota dalam Fatayat itu, ya, nggak ada yang terlalu membebankan kerana setiap hari itu kita memang sentiasa mencari strategi lah. Strategi kita mencari solusi apa masalah dalam organisasi kita. Jadi kalau untuk saya itu tidak adalah untuk beban yang ataupun rintangan yang kuat di dalam Fatayat itu, nggak ada. Kita ke Mbak Dian Astuti Pratiwi nih. Kalau Mbak Dian sendiri sudah berapa lama di Malaysia dan kegiatannya sehari-hari biasanya apa yang dilakukan? Kalau saya dari kuliah S2 dulu tahun 2012 sampai sekarang nungguin suami selesaikan sekolahnya. Saya jadi ibu rumah tangga saja. Jadi sudah berapa lama nih bergabung di Saya baru Fatayat? Baru banget. Berapa lama? Berapa lama? Ada 5 bulan ya. Jadi di tengah-tengah pandemi ini ya? 2020. Bener-bener pas PKP lah. Tahu dari mana Fatayat NU ini? Awalnya memang dari suami. Oh, suami di NU juga? Kebetulan tadinya nggak mau, cuman dipikir-pikir kita mau sosialisasi. Kebetulan juga kenal dengan ibu ketua. Kalau dulu saya sudah kenal dengan ibu ketuanya, tapi bukan Mbak Mila. Itu belum ada jiwa mau masuk. Nah, begitu tahun 2020 rasanya kayaknya oke gitu. Jadi saya ikut. Yang kayaknya oke itu apa okenya? Kayaknya tuh kayak gimana ya, tidak kaku gitu loh. Organisasinya tidak kaku. Jadi kan ada kan organisasi yang kita gerak aja rasanya gimana ya. Nah kalau ini yang memang plong, kita mau ngapain plong, nerima, asal masih di jalurnya gitu. Jadi, contohnya kalau kita ngasih pendapat, walaupun se ekstrim apapun pendapat kita, itu diterima. Tapi istilahnya tidak sampai tengkar lah. Jadi masih diterima. Itu yang membuat saya rasa sosialisasi bagus. Terus memang mau menerima pendapat orang, ya kenapa tidak gitu, untuk diikuti. Yang dirasakan manfaatnya 5 bulan bergabung di Fatayat NU ini apa? Satu, saya lebih aktif jadinya. Aktif berorganisasi ya. Aktif organisasi, aktif ngomong. Ya kan biasa kita kalau di rumah ngomong dengan anak aja. Kalau sekarang ngomong ya dikit-dikit pegang handphone ngomong dengan anggota gitu-gitu. Itu ngetik dong kalau pakai handphone. Kan karena PKP ngomongnya, jadi itu perwakilan ngomong gitu. Dan kalau yang perkumpulan kita pas PKP tidak banyak kumpul ya. Kita baru pertemuan memang banyak di Zoom lah. Kalau kita di luar nih ya, yang ada yang melihat mbak-mbak atau kakak-kakak, berarti orang Malaysia juga diterima ya untuk masuk ke Fatayat NU ya? Kalau mau ada kemauan diterima. Ada kemauan. Selain itu, kalau memang
tidak merasa tidak berbeda dengan kita. Tidak merasa berbeda. Karena ya bukan apa, maksudnya kan nggak ada juga sebagian merasa Kayaknya sama nggak beda. bakal bisa Nggak bakal nyambung gitu ya. gitu. Oke. Jadi kalau memang ada visi misi tujuan yang sama dengan kita, silahkanlah bergabung, tidak ada pembatasan. Oke. Nah, kalau mau lihat informasinya tentang Fatayat NU ini, apa nama media sosialnya? FB kita punya Fatayat ML Sia, MLY Sia. Kenapa nggak ditulis Malaysia sih? Kenapa MLY sih ya? Pernah kita ada, Kak Faiza bisa menjelaskan, karena kita pernah ada FB Malaysia, benar-benar tulisan FB Fatayat NU Malaysia ya, tapi kena hack. Oh, Ada ceritanya lah di balik senior tahu. jadi ini kalau dulu sudah ada, sekarang jadi berarti ini yang diubah ya. diubah. Makanya namanya MLY Sia gitu ya. Dan kita juga punya YouTube. Oke, namanya sama juga. Fatayat enggak, kita YouTube-nya Fatayat NU Malaysia memang. PCI ya, pakai PCI. Ada PCI Fatayat Malaysia. Instagram juga. Instagramnya apa? Instagramnya? PCI Fatayat NU Malaysia. Oke, baik, kita ketemu dengan penelpon kita ya. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Saya Rahman. Iya, Pak Rahman. Ini NU juga nih ya? Jangan-jangan. NU saya rasa. NU. Kayaknya NU nih. Oke, Pak Rahman, selamat bergabung nih dengan Fatayatnya NU. Ya, siap. Apa Pak Selamat. yang ingin disampaikan? Saya Rahman dari Ansor Malaysia mengucapkan Oke. selamat kepada Fatayat NU Malaysia. Semoga makin sukses, makin jaya, kompak selalu, tetap istiqomah memperjuangkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Malaysia dan menambah kader-kader dan selalu berkontribusi tentunya untuk negara kesatuan Republik Indonesia dan juga berkontribusi untuk negara Malaysia di mana kader-kader Fatayat yang ada di sini. Salam untuk Bu Nyai Mila, Ketua Fatayat, Senior Fatayat, Kak Faiza, dan itu saya belum kenal Mbak yang satunya itu. Tapi saya tahu beliau itu istrinya Agus Umar, tapi nggak tahu namanya. Disebutin. Salam kenal, sehat Salam selalu kenal. untuk Amin. kader-kader Fatayat. Oke, Salam mantap. Terima kasih Terima Pak kasih. Rahman. Oke, untuk yang barusan ini ada Pak Rahman dari Ansor yang merupakan juga salah satu banomnya dari NU. Sebenarnya banomnya NU di Malaysia ini ada berapa sih yang aktif gitu ya? Aktif ada muslimat, kemudian Ansor, ada Sarbu Musi, PMII, Banser. Lazisnu, Banser, Paganusa. Pagarnusa, ada lagi satu Yang satu lagi cuma lembaga. Oh, lembaga tuh Lazisnu. Lazisnu itu lembaga. Lazisnu lembaga. Oke, jadi banyak juga ya yang kalau di Indonesia sendiri kan banomnya ada banyak nih ya, karena mungkin di Malaysia jadi ada keterbatasan, jadi Iya. hanya beberapa gitu ya. Kalau mau semua udah berapa itu kan? Susah nyari anggotanya. Susah nyari anggotanya, yang ada anggotanya tuh double-double. Iya, bener, itu Yang ada di sini ada juga di tempat lain gitu kan. bener. Oke, kita ketemu dengan penelpon berikutnya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat Baik, malam Om Tris. Ya, selamat malam. Baik, Selamat Ah. malam Fatayat Malaysia. Selamat malam. Ya, Kenal terbaik, nggak ini? terbaik. Nggak kenal Cuma ya? saya heran, saya nggak begitu kenal dengan yang ketua-ketua Fatayat ini. Selalu saya pergi rumahnya Ibu Ketua Muslimat, Bu Mimin. Memang saya tak tahu terjumpa ke Fatayat kan tidak di sana. Begitu. Oke, jadi tidak asing juga ya Om ya dengan organisasi ini. Iya, nggak asing. Ini nggak asing ya. Cuma saya nggak tahu yang mana satu Fatayatnya. Nggak tahu. Inilah Saya nggak makanya tanya. diperkenalkan. Iya. Apa Om yang ingin diucapkan ke Fatayat NU? Ya, semoga Fatayat ini lebih bermakna bagi PMI yang ada di bumi Malaysia ini, dan Amin. terima kasih bantuannya kepada teman-teman PMI yang bermasalah di bumi Malaysia ini. Amin. Oke, terima kasih Om Tris atas partisipasinya. Terima kasih, selamat malam semua. Oke, belum apa-apa sudah banyak yang bergabung dan tertarik nih ya. Karena Jadi kalau perempuan Fatayat NU ini adalah pemudi-pemudinya gitu kan, yang masih muda-mudanya di bawah usia 40 tahun semuanya. Nah, ke Mbak Mila nih, Ketua PCI Fatayat NU, kegiatannya apa sih sudah 1 tahun Anda menjadi ketua ini?
Saya dari 2019 Desember. Kemudian bulan Februari kita mengadakan seminar bersama Bukandi Rahayu, seminar tentang kewirausahaan. Setelah itu kan bulan Maret sudah PKP, virus menyerang jadi negara api. Kebanyakan kegiatan kita melalui Zoom, ya, jadi parenting, seminar, pengajian juga melalui Zoom. Jadi tiap bulan itu kita minimal bisa ngadain 2 acara, pengajian dengan seminar. Seperti itu. Nyesel nggak ini jadi ketua di tengah pandemi, jadi nggak bisa melakukan banyak kegiatan? Menjadi ketua di saat yang nggak tepat ya. Nggak apa-apa, insya Allah tetap bermanfaat. Insya Allah. Apapun itu bisa kita lakukan kok. Ini juga ada FB Rasa Radio ini karena adanya pandemi. Kalau nggak ada pandemi mungkin nggak ada juga ini seperti ini. Semuanya ada hikmah. Semuanya ada hikmahnya. Lalu kegiatannya ini sebenarnya Anda itu sudah mau merancang apa aja ketika itu menjadi ketua? Jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa? Kita hanya melanjutkan. Boleh maju sedikit tidak mendekat ke mic? Saya cuma melanjutkan saja yang sudah baik-baik, yang sudah bagus-bagus kita lanjutkan. Kemudian biasanya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan hari-hari besar seperti Isra Mi'raj, Maulid, gitu. Karena masa pandemi jadi semua banyak ditunda. Juga kita ada tahun lalu kita mengadakan kesehatan karnival ya Kak, bersama Ansor, dan itu pun gak jadi bulan Maret. Kak, tapi sebentar lagi kan bulan puasa nih, ada kegiatan tidak yang bisa dilaksanakan secara pertemuan gitu ya, offline gitu? Insyaallah kan sekarang sudah mulai Pondok Ramadan itu. Pondok Ramadan. Itu kita namakan Kahfi. Camp Anak Hebat Fun dan Islami. Camp Anak Hebat Fun dan Islami. Ya, apa kegiatannya? Ini tahun ketiga kita mengadakan ini, sudah 2 tahun mengadakan, jadi ini tahun ketiga. Kegiatannya kita macam pondok pesantren kilat, belajar sama anak-anak, belajar agama, sholat, ngaji, dan bermain, creativity. Nanti boleh dilanjutkan ya. Kita ketemu dengan penelpon kita. Selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan AI Cuter. Siapa? AI Cuter dari Kelang Lama. Oke. Sekarang kita sedang berbincang-bincang dengan Fatayat NU Malaysia. Iya. Nak tanya macam mana caranya kalau nak bergabung gitu. Oke. Kenal dengan Ibu ini? Belum kenal lagi. Siapa namanya tadi Bu? AI Tutors. AI Tutors. Iya. Di mana lokasinya Bu AI? Di Kelang Lama. Oh, Kelang Lama. Oke. Iya. Selain yang ingin menjadi anggota, ada lagi? Iya. Itu saja pertanyaannya. Iya, itu saja. Terima kasih ya Bu makasih Ai. Oke, ini ada yang nanya mengenai syarat untuk menjadi anggotanya Fatayat NU Malaysia. Silakan dijawab Mbak Faizah. Pada yang berminat untuk bergabung dengan Fatayat NU Malaysia, boleh japri kita ataupun inbox di FB kita. Di sana nanti admin akan membalas mesej daripada sesiapa yang ingin bergabung dengan kita. Kita memang mengalu-alukan ya, secara terbuka hati menerima sesiapa pun, terdiri daripada perempuan-perempuan, bukan lelaki ya, terdiri daripada perempuan-perempuan untuk mengikuti Fatayat NU untuk kita bersama-sama berkarya di dalam organisasi ini. Oke. Selain itu ada bayaran tidak untuk menjadi anggotanya, dan syaratnya apa? Harus ada identitas seperti apa? Okey, kalau untuk bayaran tidak ada, cuma kita menggalakkan untuk membeli jas, untuk menjahit jas. Oh, jas yang ini ya. Jas keren nih jasnya. Okey, kemudian kalau yang kalau benar untuk masuk Fatayat ini, saya berharap ada yang masuk itu adalah orang yang berjiwa besar. Jika kalau yang ingin belajar, ingin bersama-sama di dalam anggota Fatayat untuk kita berkarya bersamalah, itulah. Oke.
untuk masuk ke sebuah organisasi itu memang harus berjiwa besar ya, karena kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter yang pendidikannya beda, latar belakangnya beda, cara berpikirnya beda, dan itu kan memang benar-benar harus ada rasa saling menerima juga gitu kan. Jika ada sesuatu yang mau dikerjakan, kadang beda pikirannya, beda idenya gitu. Kalau gimana? Tapi kadang-kadang macam itu kalau dapat lah itu kira bonus kalau dalam organisasi. Tapi kalau setengahnya itu cuma ya saya itu mau ngikut aja. Ya kalau mau ngikut aja nggak apa-apa, boleh ngikuti pengajian kita kan. Jadi nggak apa-apa, boleh aja. Oke. Jadi kita itu saling. Ini kan kalau namanya kegiatan organisasi keagamaan tuh banyak kegiatan yang bersifat religi gitu ya, ke belajar agama gitu. Ini seperti apa sih pelajaran yang bisa sama-sama diambil manfaatnya di Fatayat NU ini? Seperti atau ada setiap bulan itu ada taklimnya atau ada belajar tajwidnya atau seperti apa? Tiap bulan kita ada pengajian kitab Al-Hikam sama Riyadhus Shalihin. Kitab apa? Al-Hikam. Al-Hikam. Iya. Oke. Dengan Riyadhus Shalihin. Nah, jadi itu apa sih, tentang apa? Tentang tasawuf akhlak. Juga kita pernah mengadakan fikih wanita tentang haid, nifas. Nah, seperti itu. Kalau pengajian rutinnya yang dari rumah ke rumah gitu, seperti ibu-ibu pengajian gitu, ada nggak sih? Ya itu. Al-Hikam sama Riyadhus Shalihin itu tiap bulan. Tapi bukan ke rumah, ya lebih berkumpul. Kumpulnya di mana? Di mana saja atau di rumahnya sahabat-sahabat Fatayat yang mau gitu. Kadang di markas Ansor. Kalau Fatayat NU ada markasnya tidak? Belum ada lagi ya. Doakan Di rumah Mbak Mila. Mudah-mudahan nanti ada markasnya deh, biar bisa kegiatan-kegiatan. Kalau ada markas sendiri, ada sekretariat sendiri itu lebih bebas gitu ya. Mau setiap hari apa aja juga bisa. Nah, kalau belajar ngaji gitu, yang ngajarin siapa sih menjadi ustazahnya? Dari kalangan NU juga ada Rois Surya itu yang mengajar Riyadhus Shalihin. Juga ada Ketua Lazisnu mengajar Al-Hikam. Kalau yang belajar Al-Qur'annya, bacanya gitunya ada tidak di sana? Belum ada. Belum ada ya. Oke. Kalau tadi kan Mbak Faiza mengatakan bahwa bisa banyak yang diambil manfaatnya gitu kan di Fatayat ini gitu. Kira-kira untuk yang belum tahu, selain dalam hal sama-sama belajar agama, apalagi sih yang bisa diambil manfaatnya dari bergabung di Fatayat NU ini? Ayo silakan. Ya, itu salah satunya. Nanti sebelum dijawab ya, kita akan bergabung dulu dengan penelpon kita berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak? Saya dari Telintan, Nurman Sani. Oh, Pak Nurman Sani, iya. Apa kabar? Lama tak ini dah. Saya kat luar selalu ini dah. Iya, sehat. Balik dah. Ya, alhamdulillah. Sehat dong. Kalau nggak sehat saya nggak live ini. Itu dah tengok pun seronok kan. Nah, apa nih Pak yang mau disampaikan ke Fatayat NU? Pada puan-puan Fatayat NU kan. Saya beramat terima kasih untuk bagian PCGP NU pun dah sampai ke Teluk Intan. Kemungkinan besar saya akan minta untuk Puan Fatayat NU pun masuk juga ke Teluk Intan. Jadi bagian Perak. Nanti insya-Allah kalau Puan nanti sudi datang ke Teluk Intan, saya akan maklumkanlah kepada rakan-rakan lainnya untuk seperti Puan tadi maklumkan, biar daftar tapi berdaftar secara orang kata yang sukarela dan orang kata dan bersungguh-sungguh. Nanti saya akan, itu saja daripada saya, daripada Teluk Intan ya, hormat saya, keluarga ya. Terima kasih Mbak Ika dan sama-sama Pak Nurman dan Sani. SD Rasa Radio Kuala Lumpur. Terima kasih Pak Nurman Sani di Teluk Intan, juga dapat sambutan juga nih PCI Fatayat NU Malaysia. PCI itu singkatnya apa sih? Kok saya lupa ya? Pimpinan cabang istimewa. Pimpinan cabang istimewa. Iya. Oke. Nah, selain di Kuala Lumpur dan Selangor ini ada lagi tidak cabang-cabangnya Fatayat NU ini? Di Malaysia. Di Malaysia. Belum ada. Kita ada ranting aja. Rantingnya ada di mana saja? Di Kampung Pandan baru satu. Oke, baru satu. Lo deket aja baru pecah telur. kan. Oke, kita ketemu dengan penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan ya, halo selamat malam Mas. Halo. Halo. Iya.
Mas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ahmadi di Sarawak. Iya. Oke, sinyalnya kayaknya jelek tuh, putus-putus. Langsung saja apa yang mau disampaikan nih? Ya, semoga Fatayat sukses ke depannya. Amin. Semoga untuk dan bermanfaat untuk Indonesia yang ada di Malaysia. Oke. Sebenarnya saya mau ngajak ngobrol Mas Ahmadi, tapi sinyalnya kayaknya kurang bagus. Pindah tempat dulu Iya. kalau nanti mau nelpon lagi ya Mas ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Ahmadi. Kejauhan nih dari Sarawak nelponnya ke mana nih, ke Kuala Lumpur. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Ketua. Lanjutkan apa? Yang tadi Mengenai tadi baru ada di Pandan, Kampung Pandan baru pecah Pandan. telur Pecah gitu. telur. Nah, itu apa yang dilakukan oleh ranting biasanya? Mereka masih Boleh maju nggak kalau mereka masih belajar untuk membuat acara formal. Jadi kita galakkan untuk membuat pengajian dulu, yang ringan-ringan dulu lah. Iya. Oke. Karena masih perlu belajar untuk membuat acara yang formal-formal gitu. Kan ini dari tahun 2005. Kenapa baru ada ranting satu nih, baru muncul rantingnya? Kelamaan tumbuh nih. Udah berbelas-belas tahun baru ada muncul ranting satu gitu. Kenapa baru ada? Okey, macam ni 2005. Okey, sebenarnya memang sudah lama, tapi pada satu tahap itu tahun 2016 itu banyak teman-teman anggota Fatayat itu sudah pulang kerana dulu Fatayat itu terdiri daripada mahasiswi di sini. Jadi bila sudah pulang itu Fatayat itu ada satu ketika saat itu dia kita terlalu Tidak aktif. ya gitu. Jadi setelah itu baru kita cuba perbaiki yang mana yang harus diperbaiki. Sekarang ini tujuan kita itu untuk penguatan kader gitu. Jadi baru dapat satu ranting lah. Nanti kalau sudah ada kader lagi, buka lagi ranting. Oke. Penguatan kader itu biasanya apa sih yang dilakukan di Fatayat NU ini? Pengkaderisasiannya itu biasanya bagaimana caranya? Kan ini adalah ilmu keorganisasian nih untuk kita semua gitu. Silakan, bagaimana biasanya kalau di Fatayat NU? Biasanya kalau dari pusat itu ada LKD, pelatihan kader dasar. Tapi di Malaysia belum pernah mengadakan, diadakan. Belum pernah mengundang dari pusat lah. mau diadakan PKP kan. Oke. Jadi kemarin kita juga buat Zoom tentang sosialisasi kaderisasi dengan pembicaranya ketua-ketua waktu 2005 sama 2009. Ketua Fatayat yang pertama dan kedua. Oke. Yang membuat sosialisasi itu. Nah, isinya apa sih biasanya kalau sosialisasi atau pengkaderan melalui Zoom itu, bisa di-sharing tidak ilmunya bersama kita? Kalau yang kita jalanin kemarin, yang kemarin. Kalau yang jalanin kemarin kita lebih ke pengenalan lebih dalam Mengenai Fatayat NU. tumbuhnya Fatayat NU di Malaysia itu, apa yang menyebabkan Fatayat itu tumbuh, terus visinya dibuat kenapa, gitu-gitu aja. Jadi anggota itu kan ada anggota yang cuman baru masuk tapi tidak tahu sebenarnya apa sih Fatayat kan. Nah, jadi kita buat sosialisasi itu agar mereka lebih memahami bahwa Fatayat ini adalah ini, tujuannya kita ini dan Apa tujuannya ini itu? maksudnya kita dibuat Fatayat ini merupakan organisasi pemudi, terus yang memang tidak membatasi, istilahnya tidak membatasi yang harus mahasiswa, harus apa-apa itu, semuanya kita rangkul. Kemudian kita yang ketua lama itu memberitahu bahwa ini dibentuk kenapa gitu, terus tahun berapa, dan pengalaman mereka lah, mereka sharing pengalaman mereka waktu jadi ketua pertama, pengalaman mereka jadi yang mendirikan ya, karena yang dua ini termasuk yang mendirikan ya. Oke. Kan kalau yang di Zoom itu kan dia share, ketua-ketuanya sharing gitu ya, lebih tentang tantangan-tantangannya benar. gitu kan. Kalau Mbak Mila sebagai ketua yang sekarang, setiap periode menjadi ketua menurut saya pasti akan ada tantangan tersendirinya gitu kan. Mungkin yang dulu ketika mendirikan agak susah gitu ya, karena kan baru aja mau berdiri nih, baru berjalan, baru lahir gitu. Mulai merangkak, mencari-cari kegiatannya apa ya gitu, atau mencari-cari orangnya. Kalau yang sekarang ini apa tantangannya untuk Mbak Mila? Sama aja sih, mencari kader dan mengaktifkan kadernya. Susah nggak mencari kader itu? Jangan dibilang, Mbak. Makanya ditanya ini. Oke, nanti sebelum dijawab kita ketemu dengan penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam.
Halo, selamat malam. Malam. Saya Reni. Halo. Oh, Reni. Oh, kenal ya? Pertimik. Oh, Pertimik. Iya, baru kenal. Ini juga bergabung di Fatayat. Udah nggak bergabung Fatayat. Oh, Mbak Reni. Halo. Ini saya mau nanya nih, ke depannya Fatayat akan mengadakan acara apa aja ya? Oke, kan anggota Fatayat juga nih. Iya. Mendukung. Berarti bukan anggota Fatayat. Semangat teman-teman semua. Dia pertama Pertimik dulu dia. Oh, pertama Pertimik dulu, Nah, kemudian dia minat untuk gabung Fatayat. sudah bergabung. Alhamdulillah. Ya, makanya kan berarti anggotanya kan sekarang. Betul. Nah, Reni. Ya. Lalu Reni, kalau Reni Iya. sendiri nih mengusulkan kegiatan apa kira-kira yang bisa dilaksanakan kepada Mbak Ketuanya ini? Kalau saya sih Kira-kira. pengennya kan waktu pertama kali ngelihat Fatayat gitu kan, saya ngelihat kalau di YouTube itu kayak ada pelatihan memanah, itu kayaknya menarik tuh. Pelatihan memanah. Iya. Biar kalau Kesatria perempuan pemanah. Oh, itu kalau Reni, Iya saya. harapannya apa sih dengan bergabung di Fatayat? Awal-awalnya pengennya gimana? Oh, kalau saya bergabung dengan Fatayat NU saya akan begini-begini nih gitu. Ekspektasi Ya, awalnya kan- bagaimana? Kan saya kan pertama masuk Pertimik ya. Pertimik itu kan sosialisasi masyarakat. So sekarang saya pengen itu kan hablum minanas. So jadi kalau di Fatayat itu hablum minallah gitu. Jadi biar seimbang gitu antara agama sama dunia dan ada akhirat ada, gitu ya. Yes. Oke. Intinya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Reni ya sudah bergabung. Oke. Dapat pulsa nggak nih? Ya kan nanti diumumin. Kamu jangan nggak ikhlas gitu dong. Ngincer pulsa. Nanti diumumin. Lagian pada tegang banget. Sudah senyum nih, meriah nih senyumnya. Iya, senyum dikit gitu loh, biar teman-teman yang nonton itu kayak wah cantik-cantik nih Fatayat nih gitu. Harusnya Reni juga ikut ke sini nih. Biar Udah pernah. Oh, udah pernah ya. Ya udah, makasih ya Ren ya. Alright, thank you. Oke, sama-sama. Buat yang nelpon ini selain mau nanya juga ternyata pada ngarepin pulsa ya. Yang ikhlas dong kalau mau nelpon itu. Nah, ini belum selesai tadi dijawab sama Mbak Mila. Apa sih susahnya? Bagaimana sesusah apa, seberat apa mencari kader ini? Sebenarnya banyak. Ayo maju lagi kalau ngomong. Sebenarnya kader banyak yang masuk di Fatayat, termasuk Sekarang ini sudah berapa ada grupnya? Sudah berapa orang? Hampir 100 ya Kak. Dalam kurang lebih 70 lah. 70 kurang lebih 70. Di grup WhatsApp ya? Iya. Oke. Tapi untuk mengaktifkan anggota itu yang agak susah. Tapi lumayan lah sekarang. Menyemangatinya yang iya. susah. Menyemangatinya. Kira-kira kenapa sih kok mereka tuh kurang semangat gitu? Ya banyak kegiatan lain gitu. Jadi untuk Kadang jauh. kadang jauh tempatnya yang mau datang. Kadang Kerja. Waktu. kerja. Waktunya nggak cocok gitu ya. Iya. Memang kalau mau dicari waktu yang cocok sih sampai burung bisa berenang juga nggak akan bisa gitu ya. Jadi jalanin aja seadanya. Jalanin seada-adanya gitu ya. Kadang-kadang kecewa nggak sih begitu sebagai ketua udah dibikin kegiatan susah-susah gitu kan, sudah diusahakan dananya, kegiatannya dibuat secara bener-bener, ternyata minatnya dari anggota-anggotanya kayaknya lesu gitu, kayaknya nggak ada respon gitu, gimana? Tetap bersyukur sih sebab dulu zaman dari 2016 kadang cuma 4 orang. Sekarang ini udah lumayan. Sekarang mendingan gitu ya. Oke. Dengan alhamdulillah termasuk pencapaian lah. Lebih bagus dari yang dulu. Mungkin yang dulu-dulu itu kurang media sosial kali ya. Sekarang kan sudah ada grup WhatsApp, sudah ada Facebook, sudah ada YouTube gitu. Dulu mungkin BBM baru. Iya. Jadi mulanya dari teman-teman ikut acara Zoom, akhirnya pengen gabung gitu, terus japri ke kita. Oke. Selalunya kalau macam kalau kita ada kegiatan, sering mengadakan kegiatan, itu akan ada orang yang akan muncul dengan kita, saya mau gabung gimana, saya mau gabung tu gimana. Jadi kita itu minta nombor telefon, nanti gabung di dalam grup WhatsApp kita gitu. Permulaan itu dalam grup WhatsApp itu
memang nggak ada yang aktif. Tapi cuman baca aja. Silent reader kan. Kayak koran kali ya. Koran pagi. Tiap pagi dibuka dibaca. Balik-balik orang yang sama kan. Jadi kita itu yang namanya usaha kan. Terus japri, tanya kabar, tanya itu apa bisa nggak ikutan acara kita gitu kan. Nah, lama kelamaan mereka itu ikut. Alhamdulillah. Mungkin karena awalnya tuh nggak kenal kali ya. Terus kayaknya malu. Nanti di sana nggak ada temen ngobrol, dicuekin gitu kan. Terus apa namanya? Kalau misalnya seperti yang tadi ditanyakan sama Reni nih, Reni baru ya masuk ke Fatayat ya. Nah, kalau tadi anggotanya nanya nih Mbak Ketua, apa sih kegiatannya menjelang bulan Ramadan atau dalam waktu-waktu dekat ini? Yaitu tadi kahfi, sholat tarawih bersama insyaallah. Oh, ada sholat tarawih. Sholat tarawih bersama anggota. Di mana sholat tarawihnya? Saya mau ikut dong. Boleh nanti kita japri. Insyaallah Fatayat NU akan mengadakan harlah tanggal 2 Harlah April. itu piknik ya? Harlah. Apa sih? Hari lahir. Oh, ulang tahun. Oke, harlah, hari lahir. Ulang tahun lah kerennya. Oke. Hari lahirnya tanggal 24 April. Oh. Jadi insyaallah kita ingin mengadakan buka bersama sekalian sholat tarawih lah. Jadi bukan sholat tarawih yang diadakan setiap malam ya? Enggak dikhususkan. Kan masih dalam SOP. Itu dia kan tahun kemarin kita nggak ada tarawih tuh. Tahun ini juga nggak ada tarawih tuh gitu kan. Kirain Fatayat NU bikin gitu kan setiap malam gitu. Jadi harlah yang ke 71 yang umum ya. Kalau yang Malaysia Malaysia Februari ya, bulan Februari. Oh, Februari. Januari? 16 Januari. Oh, 16 Januari. Jadi udah lewat. Ya nggak apa-apa lah ya gitu. Kalau ngikut yang ini aja, yang Indonesianya aja gitu. Kalau dilihat dari responnya saat ini begitu ada media sosial lagi, terus adanya YouTube lagi, adanya Instagram gitu kan, banyak yang bisa dipromosikan secara gratis gitu ya. Kegiatan-kegiatan juga bisa disosialisasikan secara merata, kemana aja bisa dibaca dan kapan aja. Ada perubahan nggak terhadap jumlah hiringnya kader-kadernya ini, atau juga keikutsertaannya, keaktifannya gitu, dibandingkan dengan dulu tidak adanya media sosial? Iya, lebih aktif so. Contohnya? Lebih banyak yang jawab. Lebih banyak yang jawab. Lebih jawab. Ya, boleh ikut. Mau join nggak? Oke, saya siap. Gitu. Kan kita juga kalau di grup WhatsApp itu bisa dilihat udah sin. Yang udah sin tolong respon. Benar. Kalau perlu di screenshot. Nih sudah baca. Yang udah baca jawab ya. Gitu. Jadi kita di kader itu ada anggota dari Pertimik juga ada, juga dari PRT, juga dari mahasiswa. Jadi mereka tuh ngajak temannya gitu untuk masuk ke Fatayat. Jadi gitu kita ya. memang menggalakkan, misalnya saya punya kawan, kalau bisa kawan saya ajak. Gitu. Kawan saya punya kawannya lagi diajak. Member get member gitu ya. Benar. Udah kayak MLM deh. Ya, itu mungkin kadang-kadang juga ada orang yang motivasinya untuk ikut ke organisasi kan beda-beda ya. Ada yang mau nambah temen, ada yang benar-benar mau merasakan manfaatnya, ada yang cuma ngisi waktu aja daripada nganggur di rumah gitu kan. Kira-kira nih yang diharapkan dari anggota yang akan masuk, atau ada juga yang mendengarkan kita malam hari ini nih, yang diharapkan dari yang mau masuk gitu, apa sih kira-kira sikap seperti apa yang sebaiknya ada gitu? Iya, gini, kita itu bukan mengharapkan juga lah, itu kita itu mengalu-alukan kalau bahasa sini ya. Anggota yang dia punya bakat tapi tidak tahu mau salurkan di mana gitu. Nah, jadi gitu yang punya bakat ini bakat seperti apa contohnya? Contoh macam ya, kita beri contoh macam Mbak Mila ya. Mbak Mila ini dulu waktu Fatayat dulu sebelum jadi ketua itu, dia itu sering di belakang takbir, cuma ngikut-ngikut aja. Nah, ketika tahun 2019 itu dia dipaksa untuk menjadi ketua. Pemaksaan. Karena kadang manusia kan mesti dipaksa. Tapi paksa rela. Iya, paksa rela. Mbak Mila karena itu yang lebih
wajib lah, bukan yang lebih sesuai adalah Mbak Mila untuk menjadi ketua. Nah, permulaan daripada itu kita pun melihat Mbak Mila daripada nol. Nah, sekarang itu dia lebih mandiri, malah lebih banyak tampilan, lebih orang kata lebih bagus, percaya diri. Lebih bagus daripada yang dulu. Jadi kita itu teman-teman di dalam itu, bagus ya Mbak Mila, kita ngobrol belakang-belakang aja lah kan. Bagus ya. Nanti kalau puji nanti tak boleh. Jadi tapi seru juga ya. Kalau dulu misalnya malu-malu dengan adanya bersosialisasi kan sering ada kegiatan mau nggak mau dipaksa jadi nggak malu, terus juga harus berani bicara. Kalau misalnya ada rapat-rapat, ada pertemuan gitu kan, semua diharapkan untuk bicara, memberikan ide juga. Makanya sekarang gitu kan. kalau kita ada program itu, kita usahakan yang baru itu kita naikkan. Jadi kalau misalnya moderator, jangan yang lama. Betul. Kita naikkan yang baru. Setuju. Nah, sekarang kayak gitu kita usahakan seperti itu. Jadi mereka kalau merasa masih dibilang malu, nggak berani, nggak apa-apa, coba aja gitu kan. mesti dicoba, nggak apa-apa. Kalau misalnya dibilang ajarin, oke, kita ajarin, nggak apa-apa. Yang penting berani dulu, mau dan berani. Jadi kan kalau dia udah merasa kita hargai, dia punya kesempatan, jadi dia kan kalau sudah selesai, oh ternyata saya bisa, ternyata saya mampu ya, gitu. Selama ini ternyata saya hanya malu. Benar. Nggak pede gitu kan. Seperti saya lah pemalu juga sebenarnya. Tapi udah banyak followernya. Bener. Enggak lah, itu mereka nggak sengaja aja follow saya sebenarnya. Nah kemudian nih biasanya kalau ada yang tadi Mbak Dian katakan kan, kalau kita meeting juga tuh kadang-kadang tuh sengit juga gitu ya perdebatannya. Apa sih yang didebatkan tuh sampai kayaknya tuh berargumen banget gitu, saling melontarkan pendapat masing-masing. Biasanya dalam hal apa? Dalam menentukan satu pendapat yang sama. Contohnya misalnya kayak kita buat program, yang satu kepingin programnya jenis A, yang satu pingin program jenis B, C dan sebagainya gitu. Gitu kan, jadi digabungin A, B, C gimana bisa jadi nol gitu ya, istilahnya tuh jadi sama pemikiran gitu. Bukannya sudah ada seperti susunan kegiatan ya, jadi kalau kita harus melakukan kegiatan ini ya kita lakukan yang ini dulu gitu. Apa di Fatayat NU beda sistemnya? Ya kan sebelum itu kan kita runding dulu apa sih yang mau kita buat. Tapi ini biasanya barisan pengurus ya, barisan pengurus itu akan berbincang gitu. Kalau sudah kita bincangkan, nah di perdebatan biasanya di barisan pengurus itu perdebatan. Kalau yang di anggota biasa kita udah udah kita sudah sepakat, sudah berupa masakan jadi nih ya, baru kita sajikan, siap dihidangkan gitu. Jadi supaya juga kan kalau anggota yang baru-baru kita masukkan ke situ nanti, aduh kenapa nih jadi ribut-ribut nih, ribut-ribut ini aku keluar aja ini kan gitu, jadi lebih pelik jadi nanti. Jadi kalau yang perdebatan itu hanya di lingkup pengurus aja. Tapi insya Allah kami selalunya memang ribut dan tujuannya, tapi tetap satu tujuannya, tujuannya tetap ketemu lah. Tidak yang sampai yang udah aku keluar, aku ini enggak. Terus baper gitu ya. Benar. Yang susah itu kan manusia punya jiwa baper. Apalagi kan cewek-cewek nih. Kadang-kadang kan kesentil perasaannya, egonya, jadi sudahlah gitu. Aku mau keluar saja. Pas pula waktu PMS kan. Bener. Emosi gitu kan. Kalau Mbak Mila nih apa perasaannya memimpin kakak-kakak yang masih muda-muda ini, darahnya masih bergejolak gitu kan, maunya mungkin ya dimenangkan semuanya gitu kan, gak ada yang mau kalah, namanya juga perempuan. Rasanya campur aduk. Gimana campur aduknya? Sebenarnya kan saya jadi ketua ini gak pede Mbak. Saya merasa gak pantas lah. Seharusnya Kak Faiza yang lebih senior gitu. Tapi ya gimana lagi, dia join kan, dia join. Tapi pede sekarang. Sekarang sudah pede ya. Pede sekarang. Oke. Jadi kita ya ambil jalan tengahnya gimana untuk mengambil jalan tengah untuk keputusan yang sama dengan cara musyawarah lah. Jadi kita tiap bulan tuh mengadakan rapat bulanan untuk kegiatan-kegiatan kita bulan depan, gimana rancangannya gitu. Terus ada evaluasi juga. Evaluasi kegiatan kita yang kurang bagus gitu.
Kan kalau biasanya tuh emang kalau orang nggak pede tuh kita bisa lihat ya dari body language-nya juga. Kayak kita nih sekarang nih. Kayak kita sekarang nggak pede nih. Juga mau tampil di sini nggak pede Mbak Ika. Ini dak-dikduk nih. Tapi apalagi kan akhirnya- pas SMA ngubungin senior dalam apa istilahnya Apa? media sosial yang sudah terkenal di Malaysia kan ya, bahkan sampai ke Sarawak lagi. Enggak lah. Kalau Mbak Mila sekarang udah jadi semakin pede, semakin memiliki kepercayaan gitu ya. Kalau bisa memimpin akhirnya mampu gitu ya. Alhamdulillah selama di Fatayat ini banyak belajar, banyak pengalaman. Jadi saya coba walaupun pertamanya malu-malu, akhirnya sekarang jadi terbiasa lah sedikit demi sedikit ya. Nggak enaknya jadi ketua tuh apa sih? Karena tadi enaknya sudah ini pede, sudah bisa tampil depan umum memimpin. Nah, nggak enaknya tuh apa? Itu tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab seperti apa sih? Ya kita kan jadi ketua harus kegiatan-kegiatan kita harus tanggung jawab untuk biar kegiatan lancar, terus bagaimana anggotanya biar bisa aktif, itulah. Dan kadang-kadang Bandung lain memanggil. Tentu saja bekerja sama dengan Bandung yang lain ya. Kalau Fatayat ini mungkin ke Ansornya ya, yang pemudanya ya. Iya, Ansor Pemuda kan? Iya, Ansor Pemuda. Kan ini pemudi nih, berarti kerjasamanya seringnya sama pemudanya gitu ya. Kalau dengan ormas lain pernah tidak melakukan kerjasama gitu dalam sebuah kegiatan? Dengan paguyuban pernah ya. Dengan paguyuban. Dengan apa? Keramat dulu Kak, yang di Keramat. Masyarakat Minang. Masyarakat Minang di Keramat. Oke. Itu tahun 2017. Oh, bikin kegiatan apa itu? Isra Mi'raj dengan sambutan Maulidur Rasul. Gitu. Di situ ramai orang-orang Minang di Keramat. Jadi kita ialah cuba bekerjasama dan silaturahmi. Sehingga sekarang kita saling silaturahim tetap terjalin gitu ya. Terjalin. Cuma ialah semenjak PKP ini memang banyak yang tertunda. ya. Bukan batal tapi tertunda. Mudah-mudahan entah kapan ya kita bisa kembali seperti dulu gitu ya. Segera kayaknya ini mimpi gitu ya corona ini. Kenapa kita tiba-tiba nggak bisa kemana-mana gitu kan? Ini tadi balik lagi ke soal pondok apa tadi Kafi ya? Camp. Oh iya, camp. Itu hanya anak-anak dari NU saja atau dibuka untuk umum? Ya, sekalian promosi ya. Boleh. Ya, silakan kalau Kak Faiza yang soal promosi. Promosi. Iya, fun. Camp anak. Camp anak itu untuk yang kita camp kan anak dilaksanakan di bulan Ramadan itu. Boleh kalau mau diperkenalkan. Sekalian promosi, siapa tahu ada yang ikut. Siapa tahu ada yang mau ikut. Ya, silakan. InsyaAllah nanti kita akan keluarkan poster dan wawarkan di Facebook berkenaan dengan kem anak Kahfi. Di mana pesertanya anak-anak ini terdiri daripada umur 6 tahun sehingga 12 tahun. Jadi 6 tahun dan 12 tahun itu ada dua kategori, 9 tahun hingga 12 tahun, dan kategori yang keduanya 6 tahun hingga 8 tahun. Jadi insya-Allah kita akan buat camp ini di surau di Gombak. Oh, di Gombak. Salah satu surau di Gombak. Oke. Insya-Allah pada tanggal minggu ketiga Ramadan, insya-Allah. Ataupun jadi saat ini belum matang ya, masih belum matang. Kita masih lagi masih merancana, masih proses lagi. Jadi kalau misalnya yang meminat, mungkin kalau setelah kita keluarkan posternya boleh dijapri di FB. Apapun follow Facebook Fatayat, YouTube kita, Instagram kita kan akan dapat maklumat seterusnya. Untuk anggotanya memang kita galakkan dari kalangan NU dulu, juga dari anaknya sahabat-sahabat Fatayat kan banyak yang kecil-kecil. Iya, kan ini masih muda-muda, pasti anak-anaknya masih kecil-kecil nih. Kecil sekali. Kalau misalnya sudah tua tuh, saking kecilnya belum bisa jalan kali sih. Kegiatannya apa sih biasanya akan dilakukan di acara apa namanya Pondok Kahfi? Camp anak hebat. Itu apa biasanya kegiatannya? Ya, ngaji. Terus kita ada storytelling. Dan kita ada solat jemaah. Untuk pemulaan selalunya untuk pemulaan acara itu kita ketemu dengan penelpon sebentar Kak. Nanti kita lanjutkan. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan
Pak Nur Alamin. Oh, Pak Nur Alamin. Ayo. Ini ketuanya Ansor nih. Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung, Pak Nur Alamin. Baik, Kak, sehat. Sehat, alhamdulillah. Biasanya kegiatan-kegiatannya nih bagaimana sih Fatayat NU ini kalau dari matanya Ketua Ansor melihatnya? Ya, terima kasih punya Mila, Kak Faiza senior. Sebenarnya Fatayat ini adalah salah satu bukan hanya mitra, malah sifu daripada Ansor. Sifu. Pak, itu ngomong-ngomong bunyi kresek-kresek apa sih Pak di teleponnya? Ya, halo. Iya, jangan pakai earphone. Oke. Iya. Terus? Karena pertama Fatayat didirikan di Malaysia itu nomor 2 pada tahun 99. Jadi Pak Nur Alamin ini tahu ya sejarahnya ketika dulu Fatayat NU berdiri ya? Iya. Oke, jadi tahun 99 PCI-NU kemudian disusul sama Fatayat. Jadi Fatayat ini adalah super senior kalau dibanding dengan banom-banom yang lain. Oke. Kalau sama Ansor memang jauh betul. Ansor baru ditubuhkan di Malaysia. Jadi tadi saya ngomong sifunya Ansor itu saya ingat betul ketika diajak kerjasama acara Karnival Kesehatan, memang betul-betul luar biasa Fatayat yang ada di Malaysia. Apa luar biasanya Pak? Dari segi komitmen, dari segi ide, dari segi pergerakan, memang dibilang anggotanya atau pengurusnya sedikit, tapi memang luar biasa kalau menurut kacamata Ansor. Pol-polan ya Pak ya? Iya, Ansor tidak akan bisa besar tanpa digandeng atau diajak kerjasama dengan Fatayat. Mantap. Jadi sekali lagi saya pribadi mewakili teman-teman, saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada sahabati dari Fatayat yang telah mendidik, memberi pengalaman, yang memberi dedikasi kepada kami. Saya ingat betul pada tahun 2019 kemarin. Terima kasih. Mungkin itu mudah-mudahan Fatayat dipimpin oleh Mbak Mila ini semakin maju, semakin bermanfaat, semakin disukai khususnya mbak-mbak atau yang masih muda-muda. Amin. Mungkin itu Mbak, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Nur Alamin. Waalaikumsalam telah berpartisipasi bersama kita. Dan berkaitan dengan karnival kesihatan itu ya. Selama saya di sini bergabung dengan NU, belum pernah saya lihat ada program kesihatan seperti itu. Kesehatan apa sih? Donor darah gratis atau apa? Bukan check up kesehatan, gratis check up kesehatan ya, gitu. Jadi belum pernah. Jadi saya bilang gimana yang mau buat dan ongkosnya terlalu tinggi. Karena kan harus ada bagian tim kesehatan tim yang kesehatan. Untuk mengeceknya. Kita itu cari yang kos yang rendah kan, yang cari sampai kita jumpa ke klinik swasta, hospital semua itu dananya terlalu besar. Akhirnya ketemu dengan tim pengajian universiti dalam bidang perubatan. Mereka ini menerima kita untuk tawaran kita untuk datang untuk buat check up gratis check up kesihatan, dan harganya itu kita mampu untuk membayar. Alhamdulillah kita peruntukan 200 orang ketika itu yang hadir lebih dari lebih banyak. Ya namanya dikasih cek kesehatan gratis, semua pada mau datang pasti kan. Jadi itu pengalaman yang luar biasa untuk kita. Mudah-mudahan nanti bisa ada lagi ya kegiatan-kegiatan yang lebih banyak manfaatnya untuk orang banyak. Dan sebelum kita tutup nih, ini kan malam Jumat nih, kita juga jelang bulan Ramadan. Kita boleh nggak sih minta dipimpin doa sama Fatayat NU? Boleh ya. Boleh nggak Mbak Ika kita numpang promosi satu lagi? boleh silakan. Fatayat NU juga ada mengeluarkan produk gelas Fatayat, di mana ini adalah sebagai salah satu langkah untuk kita mengumpul dana untuk
Pembiayaan ya. Pembiayaan untuk Ekonomi. ekonomi Fatayat untuk Oke. pembiayaan. Jadi kalau siapa yang berminat boleh japri kita di Facebook. Berapa harganya ini? Ini ya gelasnya? Iya. Coba kita lihat. Oh, ini gelasnya. Harganya RM25 sahaja. Mana nih, kelihatan nggak tuh? Ya. Gelasnya bagus loh, ini warna hijau dan ada emas-emasnya, harganya 25 aja. Oh, murah banget loh Masih ini. kita jual di Malaysia juga dan berada di Indonesia juga. Oke. Karena dengan Anda membeli souvenir-souvenirnya gitu, itu biasa lah ya kalau ormas menjual souvenir, ada yang jual kaos, jual jaket, jual pin, itu untuk pembiayaan kegiatan di organisasi. Karena kan ke organisasi kita uangnya dari mana? Kalau nggak kita swadaya mandiri mencari uang sendiri, menjual apalah gitu ya, kreativitas kita. Oke. Sudah promosinya? Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang beli ya. Amin. Oke, silakan dipimpin doa nih. Silakan Bu Nyai. Malam Jumat yang mulia ini juga menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan malam ini kita berdoa bersama-sama ya teman-teman di rumah, dipimpin oleh Fatayat NU Malaysia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juddami wa min sayyi'il asqam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan doa kita malam hari ini semuanya yang ada di studio maupun di rumah diijabah oleh Allah. Dan ibadah puasa kita yang tinggal beberapa hari lagi nih, pejam celik kalau kata orang Malaysia kan, sudah masuk ke Ramadan. Oke, kita sekarang menentukan nih pemenang kita untuk mendapatkan pulsa gratis dari Fatayat NU. Nih dibeli ya gelasnya, karena Fatayat NU ini sudah mau memberikan hadiah nih. Ini ada 7 orang, silakan dipilih 5 angka, diputer, dilingkarin aja nama-namanya. Ada 7 orang malam hari ini berpartisipasi. Dan mungkin Anda setelah berdoa sama-sama tadi itu bisa mendapatkan pulsa. Makanya jangan pergi dulu nih, kita sebentar lagi akan pengumuman. Ya, bisik-bisik di mic kedengeran. Oh iya, iya. Padahal udah jauh tak kira. Deket dong, tetap nangkep. Jadi ada 5 orang nih ya teman-teman semuanya. 5. Dan nanti yang akan kita umumkan, kirimkan operator Anda pakai seperti Maxis, Digi, Selkom atau apa gitu ya. Oke, jadi yang mendapatkan malam hari ini ada Om Tris, kemudian juga ada Ibu Aai Cuter di Kelang tadi, kemudian juga ada Bapak Nurman Sani di Teluk Intan, dan juga ada Mas Ahmadi di Sarawak. Inbox ke FB Rasa Radio pakai operator apa, karena nomor teleponnya ada, tadi sudah ada masih ada bekasnya gitu ya, tapi operatornya kan kita nggak tahu pakai apa. Oke, baik, terima kasih sekali ya mbak-mbak, kakak-kakak dari PCI Fatayat NU Malaysia, Mbak Mila sebagai ketuanya, Mbak Faiza sebagai wakil ketua, dan Mbak Dian Nasuti sebagai salah satu anggota dan pengurus juga dari Fatayat NU Malaysia. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bergabung, banyak yang berminat nih setelah melihat tayangan ini. Mengenai penjelasan-penjelasannya juga banyak banget. Terima kasih juga doanya juga bersama kita semua tadi sudah dipimpin doa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Dan kita pamit ya malam hari ini. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda bincang-bincang bersama PCI Fatayat NU Malaysia. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.